Makanya ada temennya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin. Temennya bapak bilang tenang. Gitu. Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin ini temannya bapak mau NU atau Muhammadiyah, dengerin aja, saya bilang gitu. Ternyata temannya bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Teman-teman saya bingung ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Rodotul Ilmi NU. Nanti Rodotul Ilmi ngeliatin Samara, Samarah Wahabi. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para asatidah, kepada setiap ibu-ibu pengurus yang hadir, yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan kajian kita pada kesempatan pagi ini, dan kepada setiap para asatid yang juga ada di ruang tamu yang telah menyambut kami, dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ilmu itu merupakan energi pada kehidupan kita dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu menapak setiap perjalanan kehidupan kita kecuali dengan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin menjadi seorang ibu menyelesaikan setiap masalah yang kita jumpai kecuali dengan ilmu. Kita tidak mungkin menjadi seorang bapak dengan seluruh problematika yang kita hadapi kecuali dengan ilmu. Karena ilmu memberikan kepada kita energi dan ilmu memberikan kepada kita petunjuk di dalam mengarungi setiap perjalanan kehidupan kita. Kita ngaji itu bukan karena kita sok pintar. Kita ngaji bukan karena kita sok suci. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran. Tetapi sesungguhnya ketika kita ngaji, karena kita tahu prioritas kita pada kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah. Allah memberikan kepada kita ilmu dan Allah memberikan kepada kita petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga ibu-ibu senantiasa mendapatkan ilmu. Dan semoga kita bukan hanya sekedar mendapatkan hiburan dan entertain pada kehidupan kita. Kalau kita setiap waktu hanya mendapatkan hiburan melalui TikTok, mendapatkan hiburan hanya melalui Instagram, kita tidak akan punya energi dan tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita jumpai. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, Allah menyibukkan kita dengan petunjuk. Kalau wanita tidak tersibukkan dengan ilmu, dia tersibukkan dengan perasaan. Kalau wanita tidak tersibukkan dengan ilmu dan petunjuk, dia akan tersibukkan dengan emosi yang ada pada dirinya. Dan kalau kita tidak disibukkan dengan ilmu, kita akan disibukkan dengan konten-konten recehan yang tidak ada manfaatnya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan Allah memberikan kepada kita petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu bukan sesuatu yang sifatnya anjuran. Tapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban dan syukur itu merupakan sebuah komitmen kepada Allah di dalam perjalanan hidup kita. Syukur itu memberikan kepada kita kelapangan dan syukur itu memberikan kepada kita ketenangan dan syukur itu juga memberikan kepada kita keberkahan. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Orang mudah bahagia itu bukan ketika banyak hartanya.
Tapi orang itu mudah bahagia itu ketika mereka senantiasa melapangkan hatinya dengan setiap kesyukuran yang mereka peroleh dalam setiap mereka memberikan makna pada kehidupan mereka. Makanya setiap kita, kalau kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu akan menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita sudah sederhana keinginan, kita mudah bahagia. Makanya sesungguhnya jarak antara kita dan kebahagiaan itu hanyalah sejarak pada keinginan yang tidak ada batasnya. Kalau kita banyak keinginan, susah bahagia. Tapi kalau kita sederhana di dalam keinginan, maka kita itu mudah bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan bersyukur hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita bersyukur ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan memperlakukan Allah sebagaimana anak kecil memperlakukan orang tua. Anak kecil itu kalau memperlakukan orang tua, biasanya kapan anak itu berterima kasih kepada bapak dan ibunya? Kalau anak itu mendapatkan hadiah, barulah anak itu sangat berterima kasih kepada bapak dan ibunya. Kalau mendapatkan hadiah, dia berterima kasih, dia cium pipi ibunya, dia cium tangan bapaknya, dia pijitin bapaknya kalau mereka mendapatkan hadiah. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan hadiah, mereka tidak melakukan semua itu karena merasa bahwasanya dia tidak mendapatkan hadiah. Itulah anak kecil. Anak kecil itu hanya berinteraksi kepada kita kalau mereka mendapatkan hadiah. Ada orang yang terkadang ketika bersyukur kepada Allah itu hanya ketika mendapatkan apa yang mereka mau. Sehingga kalau resolusi yang dia miliki dikabulkan sama Allah, barulah dia bersyukur. Tapi kalau dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bukan begitu orang mukmin. Orang mukmin itu mau mendapatkan apa yang dia mau, belum mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena itulah yang menjadikan dia berinteraksi secara sempurna kepada Allah. Ibu harus paham, kenapa Allah belum memberikan apa yang kita mau? Ada dua hikmahnya. Satu, kadang-kadang Allah belum memberikan apa yang kita mau. Itu yang pertama, karena sesungguhnya terkadang apa yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Makanya terkadang Allah tahan, Allah tidak berikan kepada kita, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, bukan karena Allah itu dolim kepada kita, bukan. Tapi kalau ibu memiliki permintaan-permintaan di tahun 2024 dan satu persatu permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah, itu bukan karena Allah itu tidak suka dengan kita dan bukan karena Allah itu tidak mampu, bukan. Tapi terkadang permintaan kita itu tidak baik untuk kita dan Allah tahan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Analoginya gampang. Anak saya itu rata-rata suka coklat dan suka permen, terutama anak nomor 6. Anak saya nomor 6 itu paling suka dengan coklat dan paling suka dengan permen. Kalau dia meminta permen, saya bisa memberikan kepadanya permen itu setiap harinya itu sampai 3 sampai 4 bungkus. Tapi apakah saya memberikan kepada anak saya itu permen 3 bungkus, 4 bungkus setiap harinya walaupun saya bisa membelikan itu dari market dan dari pasar? Enggak. Saya membatasi untuk anak saya permen itu hanya seminggu sekali. Itu pun hanya 2 permen dan tidak pernah lebih daripada 2 permen. Kenapa saya tidak memberikan 3 bungkus permen kepada anak saya setiap hari walaupun saya mampu memberikan permen itu? Karena saya tahu kalau anak saya mendapatkan permen 3 bungkus setiap hari, apa yang akan dia dapatkan itu akan merusak dia. Bisa terkena ancaman gagal ginjal, bisa terkena penyakit berat, bisa mendapatkan penyakit gula ketika masih belia. Kenapa? Itu semuanya merupakan kerusakan baginya. Makanya kadang-kadang analogi kita, kenapa saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini nggak dikasih sama Allah? Itu bukan tidak dikasih sama Allah, karena permintaan kita itu kadang-kadang tidak baik untuk kita. Ibu minta mobil listrik, kenapa saya tidak dikasih mobil listrik, Ustaz? Mungkin kalau ibu pakai mobil listrik, ibu kesetrum. Sehingga terkadang Allah menahan kita dari sesuatu yang terkadang kita inginkan, tetapi ternyata yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Makanya jangan buru-buru seudon sama Allah. Jangan buru-buru ketika kita berinteraksi kepada Allah itu hanya ketika kita mendapatkan yang kita mau. Kalau kita bersyukur kepada Allah hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita mau,
Berarti sedikit sekali kualitas kita di dalam kita bersyukur kepadanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak memberikan apa yang kita mau, Ustadz? Yang kedua, terkadang bukan Allah tidak memberi, tetapi Allah memberikan waktu kepada kita supaya timingnya itu tepat. Karena memberikan hadiah itu perlu timing yang tepat. Kita dapat hadiah kalau di waktu yang kurang tepat, itu hadiahnya kurang bermakna. Contoh, ibu sudah 5 kali umroh, tiba-tiba mendapatkan hadiah umroh, mungkin senang, tapi tidak sesenang orang yang ketika belum pernah umroh tiba-tiba mendapatkan pahala umroh. Tiba-tiba ada di antara ibu nelpon saya dan bertanya, Ustadz di rumah? Iya di rumah. Bekasi Ustadz? Iya. Panas Ustadz? Panas. Lagi terik? Ya sudah, saya kirim wedang rondi. Hadiah dari kami Ustadz. Majelis Taklim Al-Irsyad. Walaupun nggak pernah melakukan ini, contoh aja. Maka ketika saya menerima hadiah wedang rondi ketika Bekasi lagi panas, kira-kira saya seneng atau saya biasa aja? Biasa, plus bingung saya. Loh, terik kok dikasih wedang rondi? Ya enggak nikmat. Tapi ketika pada satu waktu ibu-ibu nelpon saya dan berkata, Ustadz Bekasi lagi hujan terus. Ya gitu, kalau gitu saya kirim wedang ronde ya Ustadz melalui perwakilan kami yang ada di Jakarta. Ketika saya terima ronde, ketika turun hujan yang deras, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Jadi Allah itu belum mengirimkan kepada ibu apa yang ibu inginkan, karena mungkin pada saat ini timingnya itu kurang tepat. Kapan timingnya? Nanti nunggu dari ketetapan Allah, karena Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk kita. Kalau kita menerjemahkan perbuatan Allah semacam ini, kita tenang di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga akhirnya dalam kehidupan kita tidak berinteraksi kepada Allah hanya ketika kita mendapatkan yang kita mau. Tapi kita berinteraksi kepada Allah setiap waktunya, karena apapun kehidupan kita itu anugerah yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Dan itulah yang memberikan ketenangan, itulah yang memberikan kelapangan, dan itulah yang menjadikan kita mendapatkan keberkahan. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah, dan semoga kita termasuk di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya sebagai seorang hamba dan sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita itu diperintahkan bagaimana kita itu harus mengenal Allah. Karena Allah itu yang menciptakan kita, dan Nabi Muhammad itu merupakan imam di dalam kehidupan kita. Tidak ada imam dalam kehidupan kita yang paling besar kecuali adalah Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, selaku pula kita ketika menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita paham, kita harus mengenal bagaimana Allah dan apa yang Allah cintai, dan kita harus mengenal bagaimana Nabi Muhammad dan perkara apa yang menjadikan kita bisa untuk memberikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Di antara perkara yang kita harus paham tentang Allah, ternyata kita itu mengerti Allah yang kita cintai dan kita beribadah kepada Allah. Ternyata Allah itu bukan hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Ternyata Allah itu bukan hanya memberikan perintah kepada kita untuk sedekah. Dan ternyata Allah itu sebagai Rabb yang kita sembah di dalam sujud dan rukuk kita, Allah itu bukan hanya memerintahkan kita supaya kita tawaf dan melaksanakan haji dan umroh. Memang betul Allah memerintahkan kita sholat. Memang betul Allah memerintahkan kita untuk puasa, dan Allah memerintahkan kita untuk sedekah dan umroh. Tapi bukan hanya itu yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Tapi termasuk salah satu perkara yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya Allah dan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ternyata zat yang sangat mencintai bagaimana setiap dari kita sebagai hambanya Allah itu adalah bagaimana kita memiliki hati yang bersih, supaya kita mudah untuk mencintai sesama hamba-hamba yang Allah ciptakan, dan bagaimana kita memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah,
dan supaya bagaimana kita itu tidak bertikai dan supaya kita tidak bermusuhan. Karena Allah itu zat yang maha cinta, maka Allah menginginkan supaya kita pun memiliki rasa cinta kepada sesama hambanya Allah. Banyak orang hari ini mengertinya tentang Allah itu tentang masalah sholat, puasa, dan sedekah, tapi terkadang kita itu tidak tahu. Ternyata salah satu di antara perkara yang juga Allah tekankan dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi hambanya Allah, Allah turunkan syariat, Allah turunkan sunnah, Allah turunkan petunjuk di dalam kehidupan. Ternyata salah satu di antara perkara yang sangat Allah inginkan dan Allah harapkan dalam kehidupan kita itu apa? Supaya kita saling mencintai, tidak saling menyakiti, tidak saling mendolimi. Maka itulah pula yang menjadikan kita paham kenapa silaturahmi itu menjadi salah satu di antara pokok amal yang Allah cintai. Karena tidak ada zat yang menginginkan kita saling mencintai kecuali adalah Allah. Makanya ketika itu disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Iqtidha Shiratal Mustaqim. Sudah pernah baca kitabnya? Insya Allah tidak pernah baca. Di dalam kitab Iqtidha Shiratal Mustaqim sampai Syekhul Islam itu menyampaikan kepada kita salah satu message dan salah satu pesan terbesar yang Allah turunkan dalam kehidupan Quran dan salah satu pesan terbesar yang disampaikan Nabi di dalam sunnahnya ketika beliau menyampaikan hadis, salah satu message besarnya itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang saling bersaudara, menjadi umat yang saling mencintai, menjadi umat yang tidak menikmati pertikaian, dan menjadi umat yang tidak menikmati permusuhan. Dan itu salah satu pesan besarnya yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya ibu perhatikan, kalau kita ingin untuk membuktikan perkataan dan narasi ini sebenarnya simpel. Mari kita buka di dalam Quran dan mari kita buka di dalam sunnah. Kalau kita membuka di dalam sunnah dan ketika kita membuka di dalam Quran, semua perintah Allah dan semua yang terkandung di dalam sunnah itu sebenarnya simpel kok, supaya kita gampang mencintai dan supaya kita tidak saling menyakiti. Kenapa kita diharamkan mutlak untuk saling menyakiti? Kalau kita sudah saling menyakiti, biasanya kita akan sulit untuk saling mencintai. Makanya mari kita ambilkan contoh-contoh nyata dalam kehidupan. Kenapa dalam sunnah kita ini boleh gak makan bawang ketika kita sedang bersama dengan kerumunan orang? Boleh atau tidak makan bawang? Enggak, hukumnya makruh. Kenapa kita dimakruhkan untuk makan bawang? Bahkan dimakruhkan untuk makan satu makanan yang sangat kuat sekali mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Itu simple, kita dimakruhkan untuk makan bawang karena supaya bau yang keluar dari mulut kita itu tidak nyakitin orang. Jadi Masya Allah, sampai urusan ketika kita makan bawang pun itu memiliki tujuan. Bukan hanya sekedar dimakruhkan. Kita dimakruhkan makan bawang? Supaya kamu tidak nyakitin orang. Kenapa saya dengan Ustadz Heru, kita ini kita disunahkan untuk memakai sesuatu yang sifatnya wangi, minyak wangi, supaya beliau tidak perlu mencium bau busuknya saya, dan beliau juga mampu mencium bau wanginya saya, supaya kita tidak saling menyakiti. Bahkan masalah hidung pun jangan sampai kita nyakitin orang. Kalau kita tambahkan lagi dan kita perlebar lagi, kita akan menjumpai banyak sekali di antara perkara yang kita harus mengerti. Semuanya dalam perintah itu untuk mengkondisikan supaya kita tidak saling menyakiti. Contoh lagi, Bu, kenapa kita kalau kita masuk rumahnya orang mengetuk pintu itu dijadikan kita hanya punya pilihan 3 kali ketika mengetuk pintu. Jadi kalau ibu nanti masuk ke rumah seseorang, diafah, ngetuk pintu sekali, assalamualaikum. 2 kali, assalamualaikum. 3 kali, assalamualaikum. 3 kali kita sudah menyampaikan salam, kok sahibul baitnya tidak menjawab salam kita, pulang. Kenapa diatur 3 kali, Ustadz? Supaya ketika kamu mengetuk pintu, kamu tidak menyempitkan hati sahibul baitnya. Ketika sahibul baitnya mungkin kurang berkenan untuk membuka pintu dan menerima tamu pada saat itu. Coba kalau sunnah itu tidak memberikan penjelasan kepada kita berapa jumlah dan kadar kita untuk mengetuk pintu. Mungkin kita mendapati ada tamu mengetuk pintu dari pagi sampai duhur.
Lalu terkadang alasannya, kenapa kamu mengetuk pintu sampai 100 kali? Loh, sandalnya 6 masih lengkap Ustaz. Berarti dia tidak pergi. Loh, sampai urusan ketika mengetuk pintu pun diatur supaya apa yang kita lakukan ketika kita masuk ke rumah orang, jangan sampai kamu nyakitin orang. Makanya dibuat cuma 3 kali. Kenapa tidak dibuat 5 kali? Kalau 5 kali itu sudah menyakitkan dan sudah menyempitkan sahibul bait. Sampai ketika kita kalau membaca kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah, kalau di dalam kitab tersebut dibahas, kita ini kalau mengetuk pintu, Bu, tidak boleh di depan pintunya langsung. Jadi kalau kita mengetuk pintu, tok 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 assalamualaikum, itu harus agak serong ke kanan, kita agak serong ke kiri. Kenapa kita disunahkan untuk agak serong ke kanan dan serong ke kiri ketika mengetuk pintu? Supaya ketika pintu itu dibuka krek, kita tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Karena sebagian orang dalamnya rumah itu aurat. Sehingga ketika kita mengambil posisi ke serong kanan dan serong kiri, ketika dibuka, ibu tidak langsung melihat ke dalam. Supaya ketika kita tidak melihat ke dalam, kita tidak menyempitkan dada sahibul bait ketika mendapati kita melihat sampai isi dalam rumahnya. Makanya maaf, jangan sampai kalau kita ngetok pintu tidak dibukakan, ibu ngeliatin kaco nakoknya. Mana ini kaco nakok? Itu tidak diperbolehkan. Untuk supaya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Islam itu, salah satu di antara pesan besarnya dalam kehidupan Islam itu apa? Jangan sampai kita saling menyakiti. Ketika kita tidak saling menyakiti, kita mudah untuk bersaudara. Makanya maaf, sampai kita mendatangi saudara kita pun ada frekuensinya. Kalau kita silaturahmi, jangan mentang-mentang silaturahmi itu merupakan salah satu perkara yang bisa menambahkan umur. Kita silaturahminya itu terlalu sering. Beliau datang ke rumah saya, atau saya datang ke rumah beliau, atau ibu datang ke rumahnya Ustadz. Ibu tidak boleh sering-sering datang. Makanya Nabi sampai mengatakan, zur ghibban tazid hubban. Kalau kamu kunjungi saudaramu sesekali aja, ketika kamu mengunjungi saudaramu sesekali, itu menambahkan rasa rindu dan menebalkan rasa cinta. Sampai frekuensi kita ketika silaturahmi itu tidak boleh terlalu sering. Makanya ibu tidak boleh datang ke tempatnya Ustadz sehari 4 kali. Pagi datang, duha datang, sore datang, malam datang. Sahibul baitnya tuh sampai nanya, datang lagi Bu? Iya, mau panjang umur Ustadz. Ibu panjang umur, sahibul baitnya pendek umur. Ini pelaku-pelakunya ini, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lu sampai urusan ketika kita frekuensi untuk datang itu pun diatur dalam Islam. Kenapa frekuensi ketika kita datang diatur detail semacam itu? Supaya kita gampang bersaudara, gampang saling mencintai, dan kita itu tidak saling menyakiti di antara sesama kita. Makanya ketika kita mempelajari agama ini dan sunnah ini, apakah susah bagi kita untuk memahami Islam itu merupakan ajaran yang paling detail, mengatur bagaimana kita supaya mudah saling mencintai, supaya kita tidak saling menyakiti. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam, supaya nggak nyakitin orang. Kenapa saya kalau misalkan sama beliau bertiga, misalkan ada Ami Abdurrahman bertiga sama beliau, boleh nggak saya berbisik-bisik dengan beliau dan meninggalkan satu orang? Nggak boleh. Kenapa sampai urusan bisik-bisik pun diatur, dan sunnah itu mengintervensi bagaimana kita berbisik-bisik ketika 3 orang. Jadi ibu kalau lagi sama 3 orang tidak boleh yang 2 diajak bisik-bisik, yang 1 ditinggal. Walaupun yang 2 ini ketika berbisik-bisik sedang menyetorkan surat An-Naba. Tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir yang tidak diajak bisik-bisik itu nanti tersakiti. Walaupun kita berdua tidak membicarakan tentang dia, itu tidak boleh dalam Islam. Semua rangkaian ini dan semua puzzle ini memberikan arti kepada kita. Islam itu simpel kok. Islam itu menciptakan supaya kondisinya itu tenang dan kondisinya kita tidak saling menyakiti di antara satu dengan yang lainnya.
Makanya maaf, sampai kita nanti kalau datang, misalnya bertamu, lalu disuguhkan makanan, ini contohnya, tapi tidak ada makanan di sini, insya Allah. Semoga panitianya diampuni dosa-dosanya. Padahal biasanya ini ada buah ini biasanya. Biasanya kalau panitianya ibu-ibu itu kan ada buahnya ya Ustadz ya. Ada plusnya juga Ustadz. Apa itu? Kue gitu Ustadz. Iya. Iya. Secara batin ini aja gitu. Iya. Makanya kalau saya datang sama beliau, bertamu ke rumah seseorang, saya itu tidak boleh ngambil makanan yang disuguhkan itu langsung dua, itu tidak boleh. Ya, misalkan nih, kita disuguhi ini dengan bebek Madura. Walaupun saya di sini nggak disuguhi bebek Madura, tidak apa-apa lah. Tapi saya disuguhi kue lumpur, enak banget, masya Allah. Katanya kue lumpur khas Ampel, masya Allah. Maka saya ketika mengambil kue lumpur itu tidak boleh langsung dua kalau dalam Islam. Tamu harus paham sunnahnya. Kenapa kita tidak boleh ngambil dua Ustadz? Kalau bapak langsung ngambil dua, temannya bapak sesek dadanya. Kue lumpurnya 3, bapak sudah ngambil 2. Wah, tinggal 1 ini, Masya Allah. Dan akhirnya sempit. Kalau kita perhatikan ini, kenapa urusan ini sampai detail diperhatikan di dalam sunnah pada kehidupan agama kita? Simple kok, supaya itu gampang bersaudara, supaya kita tidak saling menyakiti, dan supaya kita tidak saling menghujat dan saling membelakangi ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya maaf Ibu, maaf sekali. Kalau kita besok menetapkan besok itu puasa, lalu saya lewat Tanjung Kodok, lalu saya melihat hilal, lalu saya menelpon Bapak Nasiruddin Umar sebagai ulil amri dan sebagai penguasanya, Pak, saya kemarin ngelewatin Tanjung Kodok, saya melihat hilal. Maka cukup 1 kesaksian dari orang yang melihat hilal, walaupun cuma 1 orang, itu sudah cukup untuk menjadi alasan Menteri Agama mengumumkan ke seluruh masyarakat Indonesia besok puasa, karena sudah ada yang melihat hilal di Tanjung Kodok. Cukup 1, cukup 1. 2 lebih baik, 3 lebih utama. Tapi kalau 1 yang melihat, maka itu cukup dijadikan standar untuk memulai bulan puasa. Itu kalau memulai bulan puasa. Tapi Ibu tahu nggak berapa yang dibutuhkan saksi kalau kita mengatakan orang itu berzina? 1 orang cukup? 2 orang cukup? 3 orang cukup? 4 Ibu. Kalau kita mengatakan perempuan itu berzina, kita harus mendatangkan 4 orang saksi. Jumlah 4 kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan untuk mengatakan besok Ramadan. Padahal kalau kita mau fikir-fikir, mendatangkan 4 orang saksi yang melihat zina itu gampang atau nggak gampang? Susah Bu. 2 orang melihat, 2 orang masih parkir. Ayo bro, mau selesai, bentar, masih on the way. 2 orang lalu kemudian datang, yang satunya membatalkan, cuma 3 orang yang lihat, itu nggak jadi menetapkan orang itu berzina. Dan kalau 3 orang ini memaksakan bahwasanya mengatakan orang itu berzina, cuma mendatangkan 3 orang saksi, 3 orang ini mendapatkan takzir dan peringatan dan bahkan dicambuk. Kenapa ketika menetapkan orang berzina itu butuh 4, dan kenapa menetapkan hilal Ramadan itu butuh 1? Karena semangatnya Islam itu menjaga kehormatan seorang muslim supaya kita gampang untuk mencintai. Makanya Nabi ketika pernah beliau tawaf, maka ketika beliau tawaf di Ka'bah, maka perkataan Nabi pada saat itu apa? Ketika beliau melihat Ka'bah, Nabi ketika tawaf lalu melihat Ka'bah, Nabi itu mengatakan kepada Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika. Wahai Ka'bah, kehormatan satu orang mukmin itu lebih utama daripada kehormatan dirimu, wahai Ka'bah. Dan kita tahu Ka'bah itu kan luar biasa. Semuanya sepakat mencintai Ka'bah. Kalau ada yang ingin menarik iswahnya, ribuan orang itu bisa memukulinya. Kalau ada orang yang menyiram Ka'bah dengan minyak, dia bisa terbunuh itu di tengah keramaian orang. Semua orang sepakat dengan kehormatan Ka'bah. Tapi perhatikan kata Rombi, Nabi mengatakan 1 kehormatan mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan engkau, wahai Ka'bah, untuk menunjukkan kepada kita
Beginilah Islam mengajari kita supaya jangan sampai kita saling bertikai dan mudah untuk mencintai. Dan itulah kenapa kita mendapatkan perintah di dalam agama kita. Ada kata silaturahmi. Kenapa ada kata silaturahmi di dalam kehidupan ini? Supaya kita bisa mendapatkan diri kita mudah mencintai sesama hambanya orang yang beriman. Ketika kita itu mengenal agama kita dan ketika kita mengenal Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memahami, oh ternyata agama kita itu sangat mengkondisikan kita untuk saling berjumpa, saling bertemu, saling berkolaborasi dan tidak saling berkompetisi dan tidak menikmati pertikaian dan tidak menikmati setiap permusuhan di antara kita. Kenapa hari ini kita menjumpai banyak orang yang tidak bisa berkolaborasi untuk saling mencintai? Kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Kita mendapati narasi pertikaian, kita mendapati narasi permusuhan itu begitu menjamur dalam kehidupan umat di mana-mana. Enggak di Bekasi, enggak di Kediri, enggak di Surabaya, enggak di Semarang. Kita mendapati hari ini umatnya Nabi itu seakan-akan menjadi kelompok-kelompok yang berpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat bagaimana pertikaian dan permusuhan itu luar biasa. Dan itu tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Dan itu menyedihkan untuk kita. Coba Ibu kalau kita perhatikan jujur. Hari ini Ibu, orang tuh begitu gampang untuk mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Betul atau tidak? Di satu sisi ada yang jawab Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nanti dijawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, jawab lagi bid'ah, jawab lagi Wahabi, terus saja kayak gitu. Dan hari ini hampir jamak kita dapatkan orang tuh kalau paling berkomentar ya, mengatakan Wahabi, ahlul bid'ah. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Saya ini kadang-kadang Bu disebutnya ahlul bid'ah, tapi kadang-kadang saya juga disebut Wahabi. Makanya saya tuh kadang-kadang tuh ngomong, saya minta ketegasan dong. Saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah sih gitu. Tapi itu yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan. Dan kita terkadang majelis taklim itu selalu identik. Oh ini majelis taklim milik ini majelis taklim milik ini. Dan akhirnya apa? Tidak bisa untuk saling berkolaborasi, tetapi saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Padahal kalau umat, kalaulah Nabi Muhammad hidup hari ini di antara kita, sedih atau tidak Nabi itu mendapati kita itu saling bertikai, saling berkelompok, saling bergolongan, dan semuanya itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini terlebih lagi kadang-kadang kalau kita ngelihat di handphone. Kalau kita ngelihat di handphone, kita akan melihat bagaimana tayangan-tayangan yang viral itu pasti tayangan tentang masalah pertikaian dan permusuhan. Saya ini kadang-kadang sedih gitu, ada namanya narasi pertikaian antara keturunan Nabi Muhammad dengan keturunan Wali Songo. Padahal kan semuanya itu kan dua-duanya insya Allah adalah saudara kita. Kita juga sedih kadang-kadang mendapati pertikaian dan permusuhan terus-menerus, dan itu hampir mendominasi setiap kita membuka algoritma di sosial media. Makanya kadang-kadang itu saya sedih, saya pengen banting handphone saya, tapi ya ingat gitu loh berapa saya dulu belinya, jadi mikir-mikir lagi. Tapi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya salah satu pelajaran yang selalu saya tanamkan kepada anak saya, ketika saya mendidik mereka, saya bukan hanya fokus bagaimana memuliakan akhlak mereka dan bagaimana saya menajamkan tauhid mereka. Salah satu materi pendidikan saya kepada anak-anak saya itu menanamkan kepada anak saya bahwasanya kalaupun kamu mendapati orang kok cara dia berkelakuan dan cara dia menjalani hidup tidak sama dengan Abi, itu bukan berarti dia bukan saudaramu ya nak. Dia tetap saudaramu walaupun terkadang pendapatnya tidak sama dengan pendapat yang diambil oleh abimu. Itu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Anak saya pernah protes Bu, bukan protes, nanya dia. Dulu kami ketika COVID, kami sholatnya di rumah karena masjid ditutup. Dan ketika saya menjadi imam kan, ketika sholat subuh saya tidak pakai kunut. Ketika akhirnya COVID ini berlalu dan kita kembali ke masjid, anak-anak saya bawa ke masjid. Ada anak saya nomor 5. Ketika pertama kali atau 2 hari pertama lah, baru kembali ke masjid, anak saya itu kaget. Kenapa ya Bi kalau habis sholat subuh, habis rukuk kok imamnya baca doa? Itu namanya kunut nak. Oh kunut.
Kita sebagai yang di belakang kunut atau tidak kunut? Kunut nak. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kita kunut nak. Pertanyaan selanjutnya apa? Lalu kenapa Abi ketika ngimamin kita di rumah, Abi tidak kunut? Saya bilang itu pilihan Abi nak. Dan itu ada masing-masing dalilnya. Tapi kamu harus mengerti, siapapun yang kunut dia saudaramu, siapapun yang tidak kunut dia pun saudaramu. Dan saya tanamkan itu dari kecil, Bu. Makanya maaf, kemanapun anak saya pergi, salah satu materi yang selalu saya sampaikan tentang mereka itu apa? Keberagaman dalil yang terkadang tidak sama dengan dalil yang mereka ambil dari bapaknya. Makanya ketika kami pernah pergi ke Uzbekistan, salah satu materi yang saya sampaikan kepada anak saya itu apa? Nah, nanti kita pergi ke Uzbekistan. Di Uzbekistan itu madhabnya Hanafi. Hanafi itu apa? Saya jelaskanlah sesuai dengan bahasanya mereka. Terus saya sampaikan, nah nanti kalau kita sholat berjamaah di Uzbekistan, nanti kalau imamnya membaca waladhdallin, jangan mengucapkan amin ya nak yang keras. Aminnya diem aja. Anak saya bertanya, kenapa kita aminnya diem aja? Begitulah madhab Abu Hanifah, ikutin aja. Supaya kita menghormati pendapat mayoritas orang di Uzbekistan ketika kita menjadi tamunya. Anak-anak saya ngangguk-ngangguk. Qadarullah, Bu, ketika pertama kali kita sholat di masjid Uzbekistan, imamnya membaca waladhdallin gitu. Saya yang paling kenceng ngomong amin gitu. Saya masih ingat itu. Gimana ekspresinya Basam itu ketika saya mengucapkan amin gitu. Astagfirullahaladzim. Basam tuh ngeliatin saya. Tapi itu merupakan perkara yang semenjak saat kecil itu pun saya tanamkan kepada mereka. Kenapa itu kita tanamkan? Saya itu pengen anak saya itu nanti mudah silaturahmi. Saya tuh pengen anak saya itu punya saudara di antara umatnya Nabi Muhammad, walaupun terkadang memiliki pilihan dalil yang berbeda. Saya letih dengan pertikaian, saya letih dengan permusuhan, demi Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita itu memahami salah satu tugas kita ketika kita menjadi hambanya Allah dan ketika menjadi umatnya Nabi, bukan hanya bagaimana kita belajar sholatnya Nabi itu kayak apa, bukan hanya tugas kita, tawaf kita sebagaimana tawafnya Nabi itu kayak apa, tapi salah satu tugas besar kita kepada Rasulullah itu apa? Mencintai umatnya Nabi Muhammad yang lain, walaupun terkadang memiliki perbedaan dengan kita di dalam beberapa dalil yang kita miliki dan kita pelajari. Karena inilah sejatinya hakikat kita. Mencintai sesama mukmin itu merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sampai menyakitin orang itu salah satu di antara perkara yang akan memberikan kepada kita kecelakaan besar dalam kehidupan ini. Dan itu yang terkadang kita harus mengerti. Makanya ketika kita mendapatkan di majelis taklim ini, Masya Allah ya, saya tadi mendapatkan dari Ami Abdurrahman, majelis taklim ini, di sini ada Samara, ada Rodotul Ilmi, ada Maratus Salihah, ada Tafsir Selasa, ada Lu'lu' wal Marjan, ada Sayyidatul Jannah, ada Al-Musari Alil Jannah, ada Rumman, ada 20 Jannati. 20 Jannati ini maksudnya apa ya? Surganya 20 gitu. Ada Darul Irsyad, ada Ummahatus Salihah. Itu kita itu senang. Kenapa? Kita menjumpai bahwasanya sebagian umat yang lain ketika mereka terbakar dengan pertikaian dan permusuhan, kita menjumpai dan kita mendapati ada di antara umatnya Nabi yang tetap ingin berkolaborasi dan bukan untuk berkompetisi. Jangan diremehkan, Bu, orang segini banyaknya. Ini mungkin sekitar 200-an, 300-an. Kalau ibu saling mencintai di majelis ini, lalu salah satu di antara kita meninggal dunia dan orang yang ada di sini karena kita sering berkolaborasi di dalam kebaikan, nanti mendatangi kita dan menyolati kita dan mendoakan kita, 40 orang saja itu sudah bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau 40 kali 2, 80 mendoakan kita, double syafaatnya. Kalau 80 kali 2 yaitu 160, 4 double syafaatnya. Karena persoalan kita, kalau semakin kita menyebarkan arti kecintaan, semakin mudah kita mendapatkan kecintaan dan akhirnya kita mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan akhir kehidupan kita.
Dan itulah yang terkadang sering dilupakan ketika hari ini kita hidup menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang kita bedah, Ustadz, supaya saya gampang untuk silaturahmi dan supaya gampang untuk berkolaborasi dan tidak berkompetisi, dan supaya kami tidak saling bertikai dan menikmati permusuhan, setidaknya kita harus paham dulu apa 5 perkara. Apa 5 perkara yang menjadikan kita itu biasanya tidak bisa berkolaborasi dan justru malah bertikai dan terkadang kita bermusuhan di antara sesama umatnya Nabi Muhammad? Ada 5. Saya ambilkan contoh. Yang pertama, apa perkara yang menjadikan kita akhirnya sulit untuk silaturahmi, saling mencintai dan berkolaborasi sebagai umatnya Nabi Muhammad? 1, Bu, kita meruncingkan perbedaan fikih. Selama kita meletakkan fikih lebih daripada keimanan kita dan kita menajamkan fikih dan kita tidak berkomitmen untuk menghormati perbedaan di dalam masalah fikih, selama kita masih menajamkan urusan fikih, lalu kita menutup mata tentang perbedaan pendapat di antara para ulama dan tidak mau untuk memperluas dan memperbanyak literasi kita tentang masalah fikih dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, orang yang tidak memahami perbedaan pendapat para ulama dan tidak mau menghormati perbedaan pendapat di antara culture-nya Islam, orang yang paling susah silaturahmi dalam kehidupan. Fikih itu, Bu, gak ada habisnya. Makanya sering saya menyampaikan fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Makanya Masya Allah, saya ini tinggal di Kudus. Tinggal di Kudus itu Masya Allah, Bu, saya di waktu kecil itu masalah gesekan pertikaian itu sudah sering saya dapatkan. Maaf, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya saudara kita, Bu. Tapi saya masih ingat tahun 90-an itu, waktu saya SD itu, saya dan teman-teman itu sering ngeliatin orang tuh hanya berdasarkan pendapat fikihnya. Jadi kalau kita ngeliatin orang itu, Masya Allah, kopi ya, iya Masya Allah, bakwannya sekalian, Bu, sama es teh. Saya itu ketika di Kudus melihat segala sesuatu tuh dengan pendapat fikihnya. Makanya saya dan teman-teman tuh kadang-kadang kalau ngeliatin orang sholat subuhnya pakai kunut NU, sholat subuhnya nggak kunut MD. Ngelihat imam aja, Bu, kalau kita masuk masjid tunggu dulu. Gimana dia baca Al-Fatihah? Kalau dia memulai Bismillahirrahmanirrahim, NU. Nanti kalau imamnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahnya nggak kedengaran, MD. Itu tuh sangat mendominasi ketika saya kecil. Makanya saya kadang-kadang masih mendapati itu. Pertanyaan fikih itu sering terjadi. Saya dulu sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak cerita sama saya dan tanya, Ustadz, saya kalau sholat di samping saya menggerak-gerakkan jarinya, saya tuh nggak khusyuk, Ustadz. Saya bilang, ngapain bapak ngeliatin milik dia? Lah milik bapak kan ada gitu. Oh iya ya Ustaz, iya nggak usah ngeliatin Pak gitu. Bapak ngeliatin miliknya dia. Kalau kita, Ibu, dalam kondisi fikih terus kita bentur-benturkan, tidak ada habisnya. Ya, makanya saya masih ingat sekali loh, sampai di Kudus ketika saya kecil, pemateri kalau masuk masjid itu ditunggu kalimat ikhtitamnya. Kalau dia ngasih tausiah, ditunggu kalimat closingnya itu apa. Kalau kalimat closingnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Betul atau tidak? Yang ketawa ini NU. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup kalimat closingnya dengan kalimat wallahu a'lam bisawab, MD. Nanti kita tunggu beliau. Saya penasaran beliau ini NU atau Muhammadiyah. Makanya ada temennya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong, di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin. Temennya bapak bilang, tenang gitu.
Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin, ini temannya Bapak NU atau Muhammadiyah, dengerin aja, saya bilang gitu. Ternyata temannya Bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Teman-teman saya bingung, ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh, kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak, Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Rodotul Ilmi NU. Nanti Rodotul Ilmi ngeliatin Samara, Samarah Wahabi. Sampai kapan kita akan melihat perbedaan itu lalu menjadikan kita menikmati setiap perbedaan itu? Masalah perbedaan itu pasti ada. Cara kita membangun bagaimana mengkomunikasikan antara perbedaan itu penting. Maaf ya Bu, antara kita sama istri kita dan ibu dengan suaminya, apakah kita tidak ada perbedaan? Ada. Ibu-ibu kalau ngomong panjang kali lebar. Laki-laki itu kalau sudah masuk ke rumah pinginnya itu istirahat, Bu. Coba kalau suami dan istri tidak saling memahami, bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk selalu lupa bahwasanya kasur itu bukan tempat jemuran. Kalau kita bisa bertahan sampai ibu hari ini menikah 30 tahun itu bukan karena persamaan, tetapi menyatukan di antara dua perbedaan. Orang Jawa sama orang Sunda itu juga banyak bedanya. Kok urusan teh aja beda, Bu. Saya mau ngambilin contoh teh tapi kan nggak ada tehnya gitu. Kopi lagi. Saya tanya, orang Sunda kalau minum teh tawar atau manis? Tawar, Bu. Ibu tahu nggak secara histori? Ibu harus baca historinya. Kenapa orang Sunda itu kalau minum teh itu tawar? Karena Sunda itu Jawa Barat. Ketika pada waktu penjajahan Belanda diproyeksikan untuk menjadi perkebunan teh. Makanya teh-teh enak itu di Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat tidak ada pabrik gula. Rata-rata pabrik gula di Jawa Tengah atau di Jawa Barat? Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya Bu, Jawa Timur, ya Jawa Tengah juga. Maka pabrik gula itu rata-rata Jawa Timur dan Jawa Tengah. Makanya orang Jawa kalau minum teh manis atau tawar? Manis. Tehnya itu kadang-kadang biasa, yang penting manisnya. Ya atau tidak? Kalau kita tidak paham perbedaan itu kan bertengkar hanya masalah teh. Orang Jawa datang ke orang Sundanya kaya raya, mobilnya 7, motornya 10. Lalu ketika orang Jawa disuguhin, mangga tehnya diminum, orang Jawanya minum tawar. Mobil 7, motor 10, gula nggak punya. Saya nggak dihormatin, dikasih teh tawar, dikiranya saya itu pengemis. Ya atau tidak? Giliran orang Sunda ketika datang ke orang Jawanya tidak sekaya orang Sunda. Tapi walaupun kita orang Jawa tidak kaya, tapi kalau minum teh manis atau tidak manis? Manis. Dikasih gula. Orang Sundanya ketika minum, manis banget. Sombong banget baru punya gula gitu. Itu kalau kita memahami itu tidak ada habisnya. Makanya semangat kita ketika menjadi thalibul ilmi, ambil pendapat yang paling kuat, hormati yang terkadang pendapatnya tidak sama dengan pendapat kita. Makanya saya kalau nanamkan ke anak-anak saya yang laki-laki, anak saya yang laki-laki 6, Bu. Yang perempuan 2. Ibu tidak usah ngomong seru ya Ustadz. Nah, ibu tidak tahu rumah saya. Saya itu kalau dudukin anak saya 6, itu saya ngomong, Abi memilih pendapat untuk berjenggot dan Abi pingin supaya kalian nanti ketika sudah mulai tumbuh jenggotnya tolong dipelihara ya jenggotnya. Abi celananya di atas mata kaki, bukan karena Wahabi ataupun Ahlul Bid'ah, Anda. Itu pendapat yang Abi pilih. Kalau nanti kalian sudah mulai besar, tolong ya dibaca dalilnya. Tapi pemilihan kita di dalam memilih dalil, hormati ya pendapat dalil yang tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Itu fikih. Makanya akhirnya kalau kita memaksakan pendapat fikih itu tidak ada habisnya. Yang kita lakukan supaya kita mudah silaturahmi dan akhirnya memiliki banyak saudara, supaya bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan, itu adalah ketika kita itu meletakkan fikih pada tempatnya, meletakkan cinta pada tempatnya.
Ada saudara kita NU yang dakwahnya itu luar biasa sampai ke grassroots, ke masyarakat kampung, dan kita bersyukur sama NU. Ada saudara kita Muhammadiyah, Bu. Muhammadiyah itu di bidang pendidikan dan sosial, ada rumah sakit, ada universitas, dan itulah kelebihannya Muhammadiyah. Ada saudara kita Al-Irsyad yang ini menjadi sebuah nama untuk mewakili setiap para pedagang ketika mereka itu berkhidmah, lalu mereka berkumpul dalam perkumpulan Islam yang menamakan dirinya dengan Al-Irsyad. Rata-rata dulunya pedagang. Kalau kita memahami ini kan jadi hati kita itu lapang. Kita tidak mudah marah, kita tidak mudah bermuka masam, kita tidak mudah untuk membuang wajah hanya karena mereka tidak sama dengan pilihan kita. Tapi kalau kita terus menjadikan fikih itu dan kita mempertuhankan fikih untuk mencintai ataupun memusuhi orang, ya kita akan sempit dadanya dan pekerjaan umat itu tidak akan selesai. Makanya kadang-kadang sedihnya apa, Ibu? Ada orang yang terkadang sholat, nyari bahu dan rapat ketika sholat, tapi giliran sholatnya selesai, mereka membuang muka. Dan saya ingatkan loh, Bu, orang yang sering membuang muka, ketemunya tuh dengan orang yang sering mencari muka. Klub itu, ketemu itu. Makanya fikih itu tidak bisa kita jadikan akhirnya menjadi alasan kita untuk membenci orang. Mbaknya NU atau enggak? MD. Ya sudah Mbak, kita bukan saudara. Tidak bisa lah kayak gitu. Makanya saya sampaikan masalah fikih itu tidak ada habis-habisnya. Ini saya ambilkan contoh. Mas, namanya siapa? Siapa? Abdul Wahab. Sini ya Mas Abdul Wahab. Ada mic lagi nggak Ustaz? Saya ambilkan contoh masalah ini. Tidak apa-apa, biarin aja. Tidak apa-apa. Saya akan menyesuaikan itu. Next. Namanya Abdul Wahab ya Mas? Iya Ustaz. Wahabi berarti ya? Bukan Ustaz. Akhirnya Abdul Wahab Wahabi. Sini Mas. Mas Abdul Wahab. Iya Ustaz. Saya tanya masalah fikih. Boleh? Insya Allah. Saya tanya masalah yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Udah nikah belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah. Makanya Masya Allah kelihatan wajah bahagianya. Lihat ke sono, jangan tegang-tegang. Lihat kamera yang biasanya antum suka ngerekam orang. Megang kemaluan itu batal atau tidak batal? Jangan ada yang jawab. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diam. Batal Ustaz. Megang kemaluan batal atau tidak batal? Batal apanya Ustaz? Batal apanya Ustaz? Ya batal kok batal apa? Maksudnya wudhu atau? Batal wudhunya. Oh, batal Ustaz. Batal. Iya Ustaz. Mas Abdul Wahab yang katanya bukan Wahabi mengatakan memegang kemaluan itu batal. Iya Ustaz. Yakin? Batal. Insya Allah yakin. Yakin. Beliau mengatakan batal. Ibu-ibu jadi saksi ya. Sepakat? Batal. Ada hadis Nabi, Mas, mengatakan begini, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadakarahu ayunkitul wudu? La, innama huwa bid'atu minkah. Nabi itu pernah ditanya laki-laki dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana laki-laki yang memegang kemaluannya? Seseorang yang memegang kemaluannya, apakah membatalkan wudu? Enggak. Memegang kemaluanmu itu sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Sama dengan memegang pipimu, kepalamu, hidungmu, telingamu. Dan hadisnya sahih. Berarti tidak batal ya Rasulullah? Tidak batal. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal? Barusan tahu saya. Barusan tahu. Berarti Iya, sekarang apa? Tidak batal. Tidak batal. Berubah cepat sekali antum. Istri antum ada di sini nggak? Khawatir dia sama laki-laki kayak gini. Tidak Ustaz. Tidak, Ustaz. Istrinya nggak ikut. Sekarang tidak batal ya? Tidak batal Ustaz. Nah, tidak batal. Ya sudah. Ya kita terima Bu, namanya orang belajar. Sekarang tidak batal. Ibu-ibu jadi saksi ya, tidak batal. Sekarang ada hadis Nabi, Mas. Ada hadis Nabi. Hadis Nabi, man masadakarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal? Nah, itu saya pernah dengar Ustaz. Nah itu, sekarang batal. Ya Ustaz, saya pernah bilang juga seperti itu, batal. Batal, tadi nggak batal. Mungkin itu perbedaan Ustaz. Beliau dalam 3 menit berubah 2 kali Bu.
Mari kita doakan semoga beliau bisa mempelajari sifat istiqomah. Amin, amin. Dalam masalah ini, ibu tahu dalam kitab Ithaf Dabil Basair oleh para ulama, salah satunya Dr. Namlah, itu disampaikan dalam masalah memegang kemaluan setidaknya ada 3 madhab. 1, madhabut tarjih. 2, madhabun nasakh. 3, madhabul jamak. Apa itu madhabut tarjih, Ustaz? Itu mengkuatkan riwayatnya. Mana yang lebih kuat dalam sanadnya? Ada yang mengkuatkan hadis yang pertama, tidak batal. Ada yang mengkuatkan hadis yang kedua, batal. Walaupun mayoritas orang yang mengambil madhabut tarjih mengkuatkan yang membatalkan. Itu baru 1 madhab. Ada madhab yang kedua yang namanya madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu dilihat mana dalil yang datang sebelumnya, dalil yang datang setelahnya menghapuskan dan menggantikan dalil sebelumnya. Dan sebagian ulama yang ada di dalam madhab yang kedua mengatakan bahwasanya hadis yang membatalkan datang belakangan untuk menghapuskan hadis yang membatalkan. Masya Allah. Ada yang ketiga, Bu, namanya madhabul jamak. Salah satunya Imam Malik dan saya 1, 2, 3 memilih yang ketiga. Ibu milih pendapat yang pertama, monggo. Ibu milih pendapat yang kedua, silahkan. Tapi saya memegang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang dinamakan madhabul jamak. Madhabul jamak itu gimana? Digabungkan. Karena hadis Nabi tidak mungkin kontradiktif. Hadisnya Nabi tidak mungkin mutanaqid. Kontradiktif itu tidak mungkin. Maka digabungkan oleh para ulama. Kalau kamu memegang kemaluannya dengan syahwat, memakai hadis yang batal. Tapi kalau kamu memegang kemaluan tidak dengan syahwat, contohnya mungkin gatel dan lain sebagainya, maka memakai hadis yang kedua yang tidak batal. Dan ternyata dalam masalah ini itu sedetail itu masalahnya. Makanya kalau kita akhirnya memahami fikih dengan permukaan semata, ya kita gampang bertengkar. Ini dalam masalah gini saja, sepelik ini dan sedetail ini para ulama ketika menyampaikan hujah dan keterangan mereka dalam persoalan hanya 1 persoalan di antara jutaan persoalan dalam kehidupan. Paham Mas Abdul Wahab? Paham. Kasihan ya bro, dia udah keringetan di depan. Turun antum, turun. Kerjakan lagi tugas antum, balikin lagi itu. Afan. Ini yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Ini masalah fikih. Makanya menajamkan fikih itu merupakan sebuah kerusakan. Dan menajamkan fikih itu merupakan perkara keburukan. Makanya saya pernah mendapati ada satu riwayat begini. Abdullah bin Mas'ud itu beliau pernah ditanya, kalau kita safar, kita lebih mengambil itmam atau mengambil rukhsah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kita safar, ngambilnya rukhsah. Artinya 4 jadi 2. Terus beliau ditanya kembali sama murid-muridnya, wahai guru kami, syekh kami, kalau kita safar tidak ngambil rukhsah dan kita sholatnya tetap sempurna, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Mukhalafatus siqqah, menyelisih pendapat yang paling kuat kalau kamu nekat melakukan itu. Paham di sini? Satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, di situ yang melakukan perjalanan bukan hanya beliau, ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman pun melakukan perjalanan. Dan ketika tegaknya waktu sholat, sebagian riwayat mengatakan itu waktu sholat asar. Maka ketika ditegakkan sholat asar, Utsman bin Affan yang ditunjuk menjadi imam. Karena kedudukan beliau pada keluarga Rasulullah, dia menantunya Nabi 2 kali. Makanya ditunjuk menjadi imam, Utsman, engkau jadi imam. Utsman ngomong, sholatnya kita sempurna 4. Orang pada ngeliatin siapa, Bu? Abdullah bin Mas'ud. Loh, kira-kira Abdullah bin Mas'ud mau nggak sholat di belakang imam? Karena dia berpendapat kalau safar sholatnya 2. Ketika sahabat Utsman itu sholat Allahu Akbar dan ngimamin sholat, maka Abdullah bin Mas'ud itu bermakmum kepada sahabat Utsman 4 rakaat. Dan ketika selesai sholat, orang itu pada komen kepada Abdullah bin Mas'ud, loh, katamu kalau kita safar, sholatnya sempurna, kita menyelisih pendapat yang paling kuat. Kenapa tadi sholatmu sempurna?
Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Meruncingkan perbedaan itu buruk. Dan seorang Abdullah bin Mas'ud rela tidak memakai pendapatnya dan menghormati pendapatnya Utsman bin Affan supaya tidak terpecah kalimat ketika akan menegakkan sholat. Paham di sini, Bu? Jadi hidup itu bukan terkadang menajamkan pilihan kita. Saya terus terang, saya itu tidak kunut, Bu. Kalau sholat ketika saya menjadi imam, kalau safar gitu, saya tidak kunut. Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya itu tidak ada masalah dan saya tidak akan komen NU ini. Tidak. Saya tetap sholat di belakangnya dan tetap kunut. Dan kalau saya ditanya, kenapa Ustaz tetap kunut di belakang yang kunut, padahal kalau sendirian tidak kunut, plin-plan. Saya bukan plin-plan. Tapi saya mengambil pendapat yang disabdakan oleh Rasulullah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Dan itu yang menjadikan akhirnya hati kita lapang. Ketemu orang enak. Jadi semangat kita bukan untuk bermusuhan. Kalau kita sudah memahami tentang masalah fikih. Jadi yang menjadikan akhirnya orang itu susah silaturahmi. Apa yang menjadikan orang itu susah silaturahmi? Yang pertama, tidak mau memahami perbedaan pendapat di antara para ulama. Paham nomor satu? Paham. Nomor dua, apa yang menjadikan akhirnya susah silaturahmi, susah untuk menjamin kebersamaan di antara kaum muslimin? Yang kedua, Bu, kalau sudah fanatik buta sama ustadz, kalau sudah fanatik buta kepada kiai, sudah fanatik buta kepada kelompoknya, dan fanatik buta kepada golongannya, kalau ini sudah terjadi, susah kita silaturahmi. Dan susah bagi kita untuk saling mencintai. Makanya maaf. Kesempurnaan itu hanya miliknya Nabi Muhammad, dan kesempurnaan itu sudah wafat dengan wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak ada yang sempurna. Ada ulama yang kadang benar, kadang ada salahnya. Ada ustadz baik banyaknya, tapi terkadang juga jatuh dalam kesalahan. Ibu tidak perlu senang kalau ada ustadz yang salah. Ibu kan bukan setan yang menikmati kesalahan orang. Dan kalau ada guru, mereka terjatuh dalam kesalahan itu lumrah. Selama dia mau untuk memperbaiki dan mau untuk mempelajari bagaimana yang benar. Tapi kalau orang sudah fanatik, dia itu akan senang melihat kekurangan orang lain, tetapi tidak menganggap kelebihan yang ada pada orang lain itu. Dan kita harus paham, nggak ada yang maksum muka bumi ini. Makanya jangan sampai kita ketika tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini, jangan sampai kita itu kalau sudah menetapkan ustadz dan kiai, seakan-akan semua yang datang darinya itu pasti benar. Dan maaf ya Bu, maaf sekali, ustadz itu memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Ada ustadz yang memiliki kelebihan dalam sejarah, ada ustadz yang memiliki kelebihan di dalam akidah, ada ustadz yang memiliki kelebihan dalam fikih, ada ustadz yang terkadang cocok untuk anak-anak muda. Itu kan beda-beda, dan setiap circle itu memiliki orang-orang yang Allah lebihkan ilmunya untuk menyapa orang dalam circle-nya masing-masing. Ada orang kayak ibu, Bu, ini kalau saya boleh katakan, ibu itu lingkaran nomor 1, Bu, yang sudah terbiasa dengan daurah, ngaji, kitab, kalimat barakallahu fiik, insyaallah, qadarullah, la haula wala quwata illa billah. Itu udah terbiasa. Ada yang namanya umatnya Nabi, ada lingkaran 2, Bu. Lingkaran 2 itu apa? Tidak sekental ibu ketika mengamalkan agama. Dia muslim tapi tidak sekental ibu. Mbak, ada daurah. Daurah itu apa? Kajian kitab. Kitab itu mau diapain? Ada lingkaran 2, Bu. Ada lingkaran 3 yang betul-betul abangan. Nggak pernah sama sekali dia belajar tentang Islam sebagaimana ibu belajar. Ada orang yang di lingkaran 4, Bu. Lingkaran 4 itu yang betul-betul nggak paham sama sekali tentang Islam, bahkan terkadang membenci Islam. Lah kita ini berbagi tugas. Ada ustadz yang nyapa anak muda, saya nggak bisa nyapa anak muda, Bu.
Kalau saya datang kepada kerumunan anak STM, ya anak STM mukulin saya karena mereka tidak familiar dengan saya. Makanya dulu kan sering saya sampaikan, ada anak muda, ada ustadz yang terkadang untuk anak-anak muda cocok untuk mereka. Ada ustadz-ustadz anak muda kadang-kadang kalau ngajar ibu juga nggak bisa diterima. Itu beda-beda. Itulah seninya kita berkolaborasi supaya kita saling silaturahmi. Ketika kita saling silaturahmi, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang harusnya kita berikan kepada umat. Tapi kalau kita fanatik kepada guru kita, seakan-akan guru kita kayak nabi, guru kita tahu semuanya dan tidak mungkin dia tidak tahu, ya susah kita silaturahmi, Bu. Saya ambilkan satu contoh, Bu, bahwasanya kita itu tidak bisa mengatakan bahwasanya guru hari ini itu sempurna. Makanya maaf, jangan belajar sama saya seakan-akan semua yang keluar dari saya itu benar. Jangan kita belajar sama Ustadz Adi Hidayat, mungkin sama Ustadz Felix, sama Ustadz yang lain, lalu menganggap bahwasanya semuanya pasti benar semuanya. Kadang-kadang kita itu juga punya kekurangan dan kesalahan. Sambilkan contoh, Bu, yang paling gampang supaya kita tidak fanatik kepada satu guru ataupun satu ustadz ataupun satu kiai. Ibu tahu Ali bin Abi Thalib atau tidak? Tahu. Ali bin Abi Thalib penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga. Istrinya penduduk surga? Istrinya penduduk surga. Anaknya penduduk surga? Anaknya penduduk surga. Lalu Ali bin Abi Thalib itu pernah, beliau itu ditanya, kalau ada seorang perempuan hamil, istri suaminya meninggal dunia, iddahnya dihitung dari mana? Dihitung dari melahirkan atau dihitung dari suaminya ketika meninggal dunia? Ali bin Abi Thalib lalu menjawab, kalau ada perempuan dia hamil, suaminya meninggal dunia, iddahnya dilihat dari sisa waktu yang lebih panjang. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Contoh, ada perempuan baru 1 bulan dia hamil, baru tahu kehamilannya, ngomong sama suaminya, "Bang, iya hamil lagi bang, yang ke-16 bang." Astagfirullahaladzim. Suaminya kaget, kena jantung, meninggal. Contoh mata serah saya. Sisa yang lebih panjang yang mana? Dia akan melahirkan masih berapa bulan? Masih berapa bulan? 8 bulan. Masa iddah meninggal dunia suami itu berapa? Berapa? A 4 bulan, B 5 bulan, C 6 bulan. Mana? Siapa yang menjawab A? A. Siapa yang jawab B? B. Siapa yang jawab C? Yang jawab A, B, C, kita doakan mendapatkan hidayah. Jawabannya bukan A, B, C. 4 bulan 10 hari. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lebih panjang yang mana? 8 bulan atau 4 bulan 10 hari? 8 bulan yang diambil masa iddah melahirkan. Kalau kondisi kasusnya berbeda lagi, ada perempuan hamilnya sudah 8 bulan. Hamilnya sudah 8 bulan. Terus dia kontraksi. Ketika kontraksinya lagi kenceng, suaminya dijambak. Terlalu kenceng. Meninggal suami. Maka sisa waktunya yang lebih panjang yang mana? Yang mana? Sisa masa iddah meninggal atau melahirkan? Meninggal. Maka yang diambil masa iddah meninggal dunia karena waktunya lebih panjang. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ibu pegang mic dulu. Saya tanya sama ibu, ibu namanya sinten? Syahisti. Sinten? Syahisti. Syahisti. Ya. Wah, bagus namanya itu, Masya Allah. Umur berapa ibu? 65. 65. Kayak 66 ya bu ya. 60. Syahisti. Pendapatnya Ali bin Abi Thalib, ibu Syahisti, yang mengatakan bahwasanya wanita kalau dia hamil dan suaminya meninggal dunia, diambil masa iddahnya yang lebih, sisanya lebih panjang, itu Ali bin Abi Thalib benar atau salah bu? Benar. Benar, insya Allah.
Insya Allah. Kenapa ibu yakin benar? Yang terpanjang, ya. Ya, 4 saya bulan tanya. 10 hari. Kalau di Al-Baqarah 234 kan kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 4 hari. bulan hari 10. Kalau 4 bulan dia 10. hamil sampai melahirkan. Kalau dia hamil Ya. sampai melahirkan. Berarti perkataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? Benar. Benar, insya Allah. Beliau mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib benar. Yakin ibu? Mau nelpon suami dulu? Ibu, saya tanya, saya jawab. Perkataan Ali bin Abi Thalib dalam masalah itu kurang benar. Tapi ingat, ini tidak sama sekali mengurangi keutamaan dan keagungan Ali. Beliau tetap penduduk surga. Beliau tetap orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau ada mujtahid yang salah, itu tetap dapat 1 pahala. Kalau benar mendapatkan 2 pahala. Kenapa Ustadz mengatakan itu kurang benar? Karena ada satu riwayat yang sahih yang menerangkan begini. Ada seorang perempuan hamil, suaminya meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia beberapa hari setelahnya, wanita itu melahirkan. Suaminya meninggal belum ada seminggu. Rumahnya sudah diketok laki-laki. Iya, aku Fulan bin Fulan. Ya, mau apa? Aku pengen melamarmu menjadi bidadariku. Nah, kata bidadari itu dari saya. Di kitab nggak ada kata bidadari. Aku pengen melamar kamu menjadi istriku. Wanita itu langsung berteriak, Bu, di balik pintu. Ya Rob, suami saya baru meninggal dunia, kamu lamar aku. Apakah kamu tidak belajar tentang masa iddah? Laki-laki itu berkata, bukankah kamu juga melahirkan? Iya. Sudah lahir putramu? Sudah. Ya kalau begitu sudah selesai masa iddahmu. Loh, kenapa masa iddahku dihitung dari melahirkan padahal suamiku ibarat kata belum kering kuburannya? Lalu wanita itu berkata, la nahkum hatta nahkum ali Rasulillah. Aku tidak bisa menjawab kecuali aku tanya dulu kepada baginda Nabi. Masya Allah. Laki-laki dulu itu kayak gitu, Bu. Senang ketuk pintu, senang nggak ada yang WhatsApp, Bu. Kenapa? Karena belum ada WhatsApp. Datang beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika datang kepada Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu suamiku baru meninggal? Iya. Tapi aku sudah melahirkan? Iya. Apa pertanyaanmu? Ada laki-laki yang mengetok pintu rumahku dan melamarku langsung, ya Rasulullah. Emang sudah boleh aku menerima lamaran, ya Rasulullah? Kata Nabi, in syi'ti akbili. Kalau kamu mau, terima. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak usah diterima. Loh, suami saya masih basah kuburannya, ya Rasulullah, belum 4 bulan 10 hari. Kalau kamu suaminya meninggal dunia, tapi kamu hamil dan sudah melahirkan, masa iddahmu tidak dihitung dari suamimu yang meninggal, tapi masa iddahmu dihitung dari kamu ketika melahirkan. Ibu syahid ya. Ya. Sekarang perkataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? Di situ kita mendapatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sahabat besar atau sahabat kecil? Sahabat besar. Ulama dunia atau ulama Surabaya? Ulama dunia. Ulama dunia atau ulama Jabodetabek? Ulama dunia. Kalau setingkat Ali bin Abi Thalib aja bisa salah, loh apalagi cuma Umar Mita. Kalau seorang Ali bin Abi Thalib aja bisa jatuh dalam kesalahan padahal beliau mujtahid besar, loh apalagi ustadz yang kita kenal. Kalau ibu dengan komunitas ibu, lalu ibu mengkultuskan gurunya dan menutup telinga dari guru-guru yang lainnya, susah kita silaturahmi. Tapi ketika kita memiliki satu komunitas dan kita menjadi penuntut ilmu, tapi kita juga tahu mungkin guru kita istimewa, tapi bisa jadi ada ilmu yang tidak dikuasai oleh guru kita dan kita mau mendengar yang lainnya, itu yang akan menjadikan kita mudah untuk bersaudara. Makanya itulah pentingnya bagi kita itu untuk membangun kehidupan kita bersaudara. Itu biasanya gagalnya itu kenapa? Karena kita fanatik buta. Kalau bukan ustadznya, pergi. Kalau ada potongan video bukan ustadznya, di-delete. Dan yang men-share dihukum di grup itu. Kalau kita masih mempertahankan fanatisme,
demi Allah, sampai matahari terbit dari arah barat, nggak ada silaturahmi di antara kaum muslimin kecuali silaturahmi antara satu orang dengan kelompoknya. Dan tidak ada silaturahmi di antara orang yang berbeda latar belakang. Makanya saya selalu berkata sama circle saya yang terus belajar di Jakarta itu, saya selalu ngomong, ibu-ibu dan bapak boleh terus belajar sama saya, tapi tidak boleh fanatik sama saya. Kalaupun ada giliran antum pengen belajar sirah, silakan belajar sirah sama yang lain, sama Ustadz Felix mangga. Karena itu merupakan perkara yang kita bangun dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang menikmati pertikaian dan permusuhan disebabkan fanatisme buta. Dan itu yang kedua. Paham yang nomor dua? Yang nomor tiga, Bu. Kenapa akhirnya kita sulit untuk saling silaturahmi di antara sesama muslim? Yang ketiga, susahnya kita silaturahmi. Yang ketiga, karena kita tidak paham. Pekerjaan umat ini banyak. Ibu tahu nggak? Ada jutaan orang, ada orang yang setiap harinya itu, setiap menitnya ada satu orang yang mati bunuh diri di Indonesia. Dicek di Google. Kemarin ketika saya di Kediri, ada salah satu panitia dan pengurus. Itu ketika kami perjalanan dari Kediri ke Malang, dia cerita, Ustadz, tetangga saya mati bunuh diri. Muslim, rumahnya sebelah barat masjid. Itu baru mati bunuh diri. Belum yang terlibat judi online, belum yang terlibat aborsi. Ibu baca di dalam satu penelitian, wanita di Indonesia terlibat aborsi 2,5 juta dalam 1 tahun. Kalau kita setiap yang ngaji sibuk dengan cakar-cakaran pertikaian dan permusuhan, kapan kita akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh umat? Siapa yang akan menyelesaikan? Setiap orang yang ngaji bertengkar, setiap orang yang taklim hanya mencari musuh, setiap orang yang ikut ke kajian hanya untuk menyalahkan setiap orang. Siapa yang akan menyelesaikan tugas umat? Siapa? Siapa yang akan menyapa orang-orang yang terlibat judi online? Hari ini ada satu kondisi memprihatinkan, angka pernikahan menurun drastis tetapi angka perceraian naik tinggi. Siapa yang akan menjadi solusi? Kalau setiap kita di agama ini hanya fokus untuk mencari musuh, siapa yang akan menjadi rahilah untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh umat? Kalau majelis taklim Samara, Rodotul Ilmi, 20 Jannah hanya sibuk untuk bermusuhan, siapa yang akan menyapa orang fakir, Bu? Yang hari ini mungkin ada satu hari cuma makan 1 kali. Siapa yang akan menyapa anak muda yang bisa jadi mereka sudah jengah dengan kehidupan? Siapa yang akan menyapa? Kalau kita paham umatnya Nabi Muhammad itu kompleks masalahnya, udahlah, mari kita uraikan permusuhan kita ini supaya kita bisa menyelesaikan masalah umat. Saya maaf ya Bu, saya sudah sering cerita dalam beberapa hari ini. Saya pernah punya kisah kejadian. Saya pernah jalan sama istri saya. Saya sama istri saya sekitar 5 tahun atau 4 tahun lalu. Habis sholat taraweh, saya jalan keluar. Saya ajak dia, ayo makan mie. Ayo. Kan perempuan itu paling senang diajak keluar. Quality time. Nanti tolong ingatkan suami-suaminya ibu gitu. Mas, aku ini tawanan. Perlakukanlah tawananmu dengan baik. Itu kata Imam Ahmad. Makanya perempuan itu diajak keluar sebentar itu senang. Walaupun cuma beli bensin tidak apa-apa. Keluar. Beli bensinnya yang murni atau oplosan, ini terserahlah oplosan. 5 tahun lalu habis terawih, saya ngomong sama istri saya, Bibu, Bu, yuk kita makan mie. Ayo Bi. Ada daerah Bekasi namanya Pekayon, ada warung, ada namanya Toserba, namanya Naga. Di depannya itu ada warung makan mie. Di situ saya makan mie berdua, quality time, Bu. Walaupun kita anak banyak, pacaran tetap harus jalan. Saya makan berdua, pesan mie, baru duduk makan mie, tiba-tiba ada pengamen, Bu. Pengamennya itu 2/3 badannya pakai tato. 2/3, Bu. Sampai kita sulit membedakan ini tato atau kulit ya. Gitu. Dia ngamen pakai tangan. Lalu saya ketika melihat beliau itu ngamen pakai tangan, saya manggil beliau. Maaf ya Bu, walaupun saya berpendapat musik itu tidak boleh, tapi kalau saya pengamen, kalau mendapati pengamen, saya terkadang tetap memberi uang. Karena 3 alasan.
Satu, saya tidak mau memaksakan ukuran fikih saya dengan ukuran fikih seorang pengamen. Minum dulu. Yang kedua, kenapa saya tetap ngasih kepada pengamen? Yang kedua, saya berprasangka orang ngamen itu bisa jadi sebelum dia ngamen ditawari banyak hal. Ditawari jadi pembegal, ditawari tawuran, ditawari pencuri, dia nggak mau. Ditolak semua tawaran itu dan lebih memilih untuk pengamen dan menganggapnya itu halal. Yang ketiga, saya berharap kalau saya ngasih ke pengamen, saya berharap semoga berkah dan memberikan kelembutan hatinya untuk bisa dapat ilmu. Jadi maaf ya Bu, nanti kalau Ibu makan sama saya, ngeliatin saya di warung, ada pengamen saya ngasih. Jangan dipotong-potong videonya, lalu ditaruh di YouTube. Jangan gitu. Saya punya 3 alasan itu. Karena itu, ketika saya dapetin pengamen ini pakai tangan, Bu, saya panggil, sini. Istri saya nolak saat itu. Apa sih Bi? Dipanggil, diam. Tidak apa-apa. Saya suruh duduk. Namanya siapa Mas? Namanya bagus banget Bu, keren. Tapi maaf saya nggak mau cerita karena saya belum minta izin. Kisah ini saya sampaikan. Makanya saya pakai simbol aja. Namanya Fulan. Saya tanya, namanya bagus banget Mas. Nama asli dari orang tua. Apa jawabannya? Bukan Pak. Nama itu dikasih sama orang-orang yang mungut saya. Hah? Apa Mas? Nama itu dikasih sama orang yang mungut saya. Saya dulu dibuang sama bapak ibu saya di bawah jembatan di daerah Bekasi, dekat Pakayun itu ada daerah jembatan Bu. Di situ ada pemulung-pemulung yang tinggal di bawah jembatan. Insya Allah ya Bu, ada orang yang terkadang tidak seberuntung kita tapi tidak seberisik kita. Terus dia ngomong, saya dikasih nama sama orang-orang yang ngerawat saya dari kecil. Orang tuanya di mana Mas? Tidak tahu Pak. Coba. Lalu saya nanya, Muslim atau enggak Muslim Mas? Muslim Pak. Yakin? Iya. Entah kenapa biasanya tuh saya, ya sudah gitu. Tapi pada saat itu saya tuh pengen nanya, betul yakin Muslim? Muslim Pak. Sholat maghrib berapa? 5 rakaat Pak. Saya langsung, ya sudahlah. Saya nggak akan nanya sholat isya kalau kayak gitu. Saya tuh muter kepala saya Bu, otak saya tuh muter. Gimana ya caranya menyampaikan ilmu kepada beliau? Karena tidak sholat, karena ingin menyampaikan tentang masalah sholat gitu. Dan saya harus mutar otak, kenapa? Karena berbicara sama orang yang nggak pernah ngaji, tidak sama. Kalau ngomong dengan orang kepada ibu yang sering ngaji, kan saya nggak mungkin ngomong sama beliau. Gini ya Mas, kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, dari Abdullah bin Mubarak itu Mas, sama Hasan Al Basri, pingsan dia Bu, muntah-muntah kalau saya ngomongin gitu. Maka saya muter otak, ini gimana ya cara ngomong sama beliau? Akhirnya ketemu. Saya buka dengan pertanyaan. Mas, saya pengen bahagia enggak? Saya berharap dijawab, pengen dong Pak. Nah kalau pengen bahagia, sholat. Itu planning saya. Tapi Ibu tahu apa jawabannya? Mas pengen bahagia enggak? Enggak Pak. Madeg saya. Istri saya tuh terdiam langsung. Jangan gitu Mas. Mas tuh pengen bahagia enggak? Enggak Pak. Saya itu memang hidup saya kelihatannya bukan untuk bahagia. Saya cuma menjalani sampai mati aja. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya tanya, lah pengennya apa? Saya tuh pengen beli gitar Pak, supaya nggak disepelekan sama orang. Saya tuh sering kalau ngamen tuh kalau pakai tangan orang tuh musir-musir saya Pak. Kalau ada gitar mungkin orang hormatin saya. Coba. Karena saya berpendapat musik itu haram, pendapat itu yang saya pilih, saya kan muter otak Bu. Boleh nggak saya membelikan gitar? Dan saya harus berhati-hati karena setiap apapun saya selalu mencari dalilnya dulu. Akhirnya karena saya pengen nyari dalil dulu dan tanya sama teman-teman yang punya ilmu, saya ngomong sama beliau, gini aja Mas, nanti ini di seberang sini ada rumah Kemang Pratama, komplek perumahan. Saya tinggal di situ. Nanti kamu ke masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Kamu ke situ cari saya, namanya Umar Mita. Besok saya tunggu ya. Kenapa saya ngasih waktu 1 kali 24 jam? Malam itu saya pakai untuk nyari dalil, boleh nggak membelikan gitar? Bagi mereka yang berpendapat
Tidak boleh bermusik itu. Itu aja saya pengen untuk mencari ilmunya dulu. Maka akhirnya pisah. Sebelum pisah saya tanya, sudah makan belum? Belum. Ayo makan dulu. Saya selesai dulu sama istri saya pamit. Saya tinggal ya Mas? Iya. Cari ya Mas, namanya siapa? Umar Mita. Sini, di Kemang Pratama 3. Hari esoknya Bu, saya nanya ke masjid, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustaz. Kenapa? Saya ceritakan historinya. Setelah itu pengurus masjid ngomong, mungkin ditahan di satpam, Ustaz, kan nggak boleh masuk. Oh iya ya. Saya akhirnya ke satpam. Satpam saya tanya, Pak, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustaz. Mungkin sip malam. Oh iya ya. Saya tanya sama kamrunya, komandan regunya, Pak, ada nggak orang bertato nyari saya yang menjaga di sip malam? Nggak ada. Sampai kisah ini saya sampaikan hari ini sudah 5 tahun. Orang itu tidak pernah lagi nongol. Apa ibu yang ibu dapatkan dan pelajaran? Apa pelajaran yang ibu dapatkan? Pelajaran yang kita dapatkan dalam peristiwa itu simple Bu. Ini umatnya Nabi Muhammad. Nah kalau kita bertengkar gara-gara kunut, kalau kita bertengkar terus gara-gara pilihan fikih, lu sampai kapan? Terus siapa yang nyapa umatnya Nabi Muhammad yang kayak gini? Siapa Bu? Belum lagi perempuan yang dikecewakan laki-laki dan akhirnya aborsi. Lalu kita datang mengatakan haram, dosa besar aborsi. Dia juga sudah tahu. Tapi dia tuh pingin bagaimana dia setelah melakukan itu terus kemudian dihangatkan dalam pelukan supaya dia bisa berjalan untuk melanjutkan kehidupan. Siapa yang akan membahasnya? Belum yang terkena judi online, belum yang anaknya tidak bisa makan, belum lagi yang mereka pulang dari rumah sakit masih ada tagihan sampai 10 juta. Siapa? Terus setiap orang yang ngaji hanya nyontohin bagaimana bertengkar. Apa kita tidak malu sama Nabi Muhammad? Setiap orang yang ngaji cuma nyari musuh. Setiap orang yang ngaji cuma mencari orang yang sesat. Setiap orang yang ngaji cuma nyari orang yang bisa dikeluarkan dari surga. Ya Rob, gimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW? Makanya kalau kita bertengkar, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa silaturahmi itu penting dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, saya singkatkan. Saya tadi sudah diingatkan sama Ustadz Heru, tinggal 15 menit. Nomor berapa ya tadi ya? Nomor 3, sekarang nomor 4. Yang nomor 4, kenapa kita susah silaturahmi? Kita susah silaturahmi itu karena sesungguhnya ada kesombongan pada hati kita. Dan ketika kita sudah sombong, tentunya kita tidak akan pernah duduk sama rendah ketika kita terlalu merasa tinggi. Janganlah kita merasa bahwasanya kita paling banyak berkontribusi dibandingkan yang lainnya. Kesombongan itulah yang menjadikan akhirnya seseorang itu begitu sulit untuk duduk bersama dan duduk sama rendah. Ketika kita sudah merasa paling sombong dengan pencapaian ilmu dan pencapaian amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ingat ya Ibu, rahmatnya Allah itu kayak air. Dia berkumpul di tempat yang rendah dan tidak pernah berkumpul di tempat yang tinggi. Air itu sifatnya itu turun ke tempat yang rendah dan air itu tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Orang kalau sombong dengan pencapaian ilmunya dan pencapaian amalnya, dia tidak akan pernah mampu duduk sama rendah. Makanya maaf, seluruh majelis talim yang ada di sini yang saya bacakan, ini tidak perlu saling berkompetisi, kecuali semua yang ada di sini itu saling berkolaborasi untuk saling memberikan kontribusi. Samara, Rodotul Ilmi, Maratus Solihah, ini semuanya sudah menjadi umatnya Nabi yang sadar bahwasanya kita perlu ilmu menuju kepada Allah. Semuanya ini mulia di sisi Allah. Kalau kita sudah saling menyombongkan, kesombongan itu yang memecahkan hati. Siapa suami yang paling dibenci istri? Suami yang paling sombong di depan istrinya. Orang yang paling banyak merasa berkorban itu tidak biasanya menerima penerimaan. Ibu kalau dapetin suaminya sering berkata, saya itu paling berkorban untuk keluarga kita. Ibu lama-lama bosan mendengar kalimat itu. Walaupun ibu tahu memang dia paling berkorban.
Kalau ada laki-laki setiap bertengkar sama istrinya selalu ngomong, saya paling berkorban untuk keluarga ini. Lama-lama suaminya itu mudah untuk diambil setan dan mudah kena godaan. Kenapa? Merasa paling berkorban. Yang menciptakan kesombongan itu hanya menjatuhkan dan menjauhkan hati kita dari kecintaan. Makanya yang keempat, jangan ada kesombongan. Makanya Wahab bin Munabbih itu mengatakan kepada kita, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyanan. Ilmu bisa menjadikan kita sombong sebagaimana harta berpotensi menjadikan kita sombong. Yang menjadikan orang sombong itu bukan hanya karena dia punya Mercy, bukan hanya karena punya mobil, bukan hanya karena punya ini. Enggak. Itu memang bisa menjadikan orang sombong, tapi maaf, bukan hanya itu yang bisa menjadikan orang sombong. Yang bisa menjadikan orang sombong itu ilmunya dan paling banyak merasa berkontribusi. Makanya saya menasihati istri dan istri menasihati saya. Kita tuh saling nasihatin, semarah-marahnya kita sama anak, jangan pernah menyebutkan pengorbanan kita sama anak. Saya ngomong, Bu, jangan pernah ngomong ya Bu, saya tuh ngelahirin kamu. Memang betul kamu tuh ngelahirin dia, tapi kalau kamu ulang-ulang kalimat itu, anakmu tuh jadi trauma dengan kalimat itu. Sama, saya tidak boleh mengulang kalimat, Abi itu kerja itu untuk siapa kalau bukan untuk kamu. Anak kita juga sudah tahu, tapi nggak usah disebutkan. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa paling banyak berkontribusi dan paling banyak berkorban, yang tercipta itu bukan akhirnya berkolaborasi, tetapi yang tercipta itu berkompetisi. Dan tidak akan selesai. Tapi kalau kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan semuanya mulia di sisi Allah, itu yang akan menjadikan kita mudah untuk silaturahmi. Dan masalah ketiga, yaitu masalah umat yang begitu banyak dengan problematikanya, akan selesai ketika kita tidak saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Maaf ya Bu, yang di masjid belum tentu lebih mulia daripada yang tidak di masjid. Kita tidak pernah tahu Bu. Kadang-kadang kita kemarin iktikaf 3 sampai 10 hari, tapi bisa jadi Allah tidak menerima iktikaf kita karena ada kesombongan. Bisa jadi ada orang di luar yang tidak bisa iktikaf tapi mulia ketika dia menyambung kehidupan. Maaf, saya sampaikan. Saya kemarin 2 tahun lalu, Bu, saya pernah ngejar kajian. Qadarullah macet berat. Saya turun dari mobil, naik ojek. Ketika naik ojek, maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, Ustadz ya, ini pertanyaan yang paling susah dijawab. Iya Pak, saya Ustadz, karena melihat saya pakai gamis, pakai peci. Naik saya, mau kemana Ustadz? Mau ke sini. Wah, saya senang banget Ustadz naik ke motor saya, walaupun dia nggak tahu nama saya. Terus dia nanya begini Bu, Ustadz, boleh nggak saya tanya apa Pak? Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya tuh kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30, 3 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai, itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustadz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah, saya teruskan. Dan saya tidak bisa tarawih di masjid Ustadz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau setengah 10 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, Ustadz, salah nggak kalau saya tarawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustadz? Karena kalau saya paksakan tarawih di masjid, keluarga saya nggak bisa makan. Saya usap-usap itu punggungnya Bu. Insya Allah Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak itu menyambung hidup. Tarawih itu sunnah. Memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang ya Pak langsung. Iya Ustadz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000. Kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustadz. Tarawihnya di musola kampung bareng-bareng. Kan tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000 sebagai customer saya. Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah.
Makanya ketika kita menjadi bagian dari majelis taklim, kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak usah kita berlomba-lomba, tapi yang kita lakukan itu adalah bersinergi dalam kebaikan. Jangan menjadikan mukmin dengan mukmin itu kompetisi untuk saling menjatuhkan dan saling merendahkan di antara yang lainnya. Dan itu kunci salah satunya yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Kenapa kita susah untuk saling bersilaturahmi? Biasanya cermin dari akhlak yang buruk. Kalau hati kita sudah jelek, susah bagi kita untuk saling mencintai. Dan ini agak panjang, tapi saya sudah cukupkan. Beliau sudah ngeliatin saya orangnya sensitif sekali orangnya.